Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu ramu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, ada istilah jangan melihat buku hanya dari sampulnya saja. Maka kalau melihat buku hanya dari sampulnya saja, kita bisa tertipu. Bacalah isinya, mengertilah
apa yang ada di dalamnya. Manusia sering terpaku pada kulit dan melupakan isinya. Jangan melihat sampulnya, tetapi melihat isinya. Saya paling males jalan bersama orang yang ganteng atau keluarga yang suaminya ganteng, istrinya cantik, karena saya sering dianggap sopirnya. Ya, terlalu keliru orang menilai. Mereka tidak tahu meskipun wajahnya kampungan kayak gini, dalamnya surga. Bisa mengutuk, juga bisa memberkati. Maka awal-awal di sini saya sering disebut karyawan baru yang tukang nyapu di gereja. Dan mereka menanyakan di mana romonya. Sering Bapak Ibu salah menilai orang. Apa yang tampil keluar sering tidak sejalan yang ada di dalam hati. Penjahat itu ganteng-ganteng pakaiannya rapi, tetapi jahat sekali. Para koruptor itu juga tampilannya rapi, tetapi jahat sekali. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk munafik. Nabi Yoel mengingatkan kita, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Nasihat Rasul Paulus yang kita baca tadi bunyinya begini. Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu hari penyelamatan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Mari kita berdamai dengan siapa saja. Mari kita membangun rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah panggilan Allah dan jawaban manusia, di mana perjumpaan hati manusia yang dikoyak oleh dosa dengan hati Allah yang Maha Rahim, yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Maka 3 unsur kehidupan yang harus mewarnai semangat pertobatan menurut Tuhan yang kita dengar tadi. Amal kasih atau sedekah, doa, dan puasa yang bukan sekedar ritual yang tampak sampulnya saja baik, tetapi dalamnya penuh kemunafikan. Untuk mencapai pertobatan, kita harus memeriksa hidup kita dan mengakui bagaimana kita telah membawa kerugian kepada Tuhan, kerugian kepada sesama dan alam ciptaan. Umat Allah yang terkasih, memasuki masa retret agung 40 hari masa Prapaskah, mari kita koyak kejahatan dalam hidup kita. Kita koyak kemunafikan agar hidup kita otentik, hidup kita jujur dan benar. Selama masa Prapaskah, tema aksi puasa pembangunan kita, iman kita sehat, kita selamat. Devosi-devosi sebagai keutamaan hidup Kristiani. Maka ketika rekonsiliasi kita jalankan, doa Bapa kami adalah panduannya. Ketika doa Bapa kami kita hayati kalimat per kalimat dan kita
wujudkan dalam tindakan kita, maka hidup kita otentik dan benar. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kadangkala kita ini dihakimi oleh hati nurani kita ketika kita tidak berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam ciptaan yang kita rugikan karena kejahatan kita. Mari kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan abu.